كل كماني. Halo sahabat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, berjumpa lagi dengan kami podcast Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Nah, di sini kita akan bincang santai bersama sahabat Bawaslu. Nah, kali ini pada kesempatan podcast kali ini kalian akan ditemani oleh host cantik dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang salah satu staf senior di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Nah, di sini ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita langsung mulai aja. Let's start it. Silakan memperkenalkan dirinya. Mbak siapa namanya ini? Terima kasih Mbak Ulfa. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Umi Marifah. Teman-teman bisa memanggil saya biasanya Rifa. Terus ada panggilan khusus Mbak Ulfa. Ya? Jadi panggilan khususnya itu dulu IP. Jadi yang mencetuskan dulu itu enggak tahu salah satu staf. Pokoknya enggak tahu sejarahnya apa sehingga saya dipanggil IP. Kemudian setelah itu ada lagi, setelah saya hamil itu saya dipanggil dengan Bumil. Jadi banyak sekali julukannya. Banyak banget ya julukan namanya. Kira-kira siapa ya staf yang mencetuskan nama-nama yang sangat unik-unik. Jadi itu kan bisa menambah apa ya? Tingkat keakraban, bukan keakraban sih ya, betul. apa ya? Tingkat keakraban kita antar sesama staf gitu ya. Ipeh, tapi nggak jauh beda ya. Rifa, Ipeh gitu. Kayak di film apa sih itu Ipeh? Ya? Entang itu ya? Iya, entang ada Iya, Ipeh ada. kan. Wah, cantik seperti mbaknya juga. Malu aku. Nah, mbaknya ini kan ceritanya adalah salah satu staf senior di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Wah, saya jadi tertawa-tertawa terus ini karena auranya Mbak Rifa ini sangat besar sekali ya di saya. Yang itu staf senior itu loh. Oh, gitu ya. Ya, di sini kita akan membahas lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman yang telah dialami Mbak Rifa dari mulai Bawaslu awal ada di Bojonegoro ini ya. Mbak Rifa ini udah termasuk staf yang dari awal udah ngikutin perjalanan gimana bisa sampai jadi panwas ke Bawaslu gitu ya. Sebelum masuk ke lebih dalam, mbaknya bentar ini saya manggilnya apa ya? Mbak, kakak, atau gimana nih? Lebih akrabnya dipanggil enaknya gimana? Mbak Ulfa biasanya manggilnya apa? Mbak Rifa ya? Mbak aja. Oh ya, Mbak Rifa. Baik, Mbak Rifa, hari ini puasa? Alhamdulillah puasa ya. Tadi sudah sahur juga? Alhamdulillah juga udah sahur. Nah, ya sudah sahur. Takutnya kalau nggak sahur nanti di sini lemas dan pingsan kan, saya juga bingung ya, nanti nggak bisa menggotong karena baik sahabat Bawaslu, kita langsung saja tanya-tanya lebih dalam nih. Kira-kira dulu awal tahu ada lowongan di Panwas tuh gimana? Karena kan zaman dulu kan kayak ilmu teknologi, informasi kayak gitu kan belum seperti yang sekarang ini. Betul. Nah, dulu Mbak Rifa nih taunya gimana ada Panwas gitu. Iya. Kalau dulu itu kan tahun 2017. Jadi awalnya ada Panwaslu itu kan 2017 Mbak Ulfa. Iya. Nah, saya taunya itu karena tahun 2018 itu kan ada pilkada. Oh ya, di Bojonegoro sama yang di gubernur itu saya pikir ini membutuhkan lowongan untuk panitia pengawas pemilihan umum. Jadi saya cari-cari tahu dari informasi yang mungkin di internet juga ada, pastilah itu di-upload. Kalau dulu sudah ada lah namanya uploadan dari media sosial. Oh iya. Terus setelah itu tahu ngelamar di sini, alhamdulillah keterima tahun 2017. Nah, awalnya sangat mirisnya itu saya ngelamar belum ada kantor. Jadi di situ jadi awal Panwas ada itu hanya nama saja, informasi, tapi dari segi kontak person. gitu kontak person ya. dari komisioner seperti itu. Kemudian
Pertama itu kita ngantornya di warung kopi Mbak Ulfa. Jadi Wah, iya, sangat pengalaman yang sangat-sangat mengesankan, sangat-sangat nggak bisa dilupakan ya. Iya, itu pengalaman pertama yang sangat mengesankan di Panwaslu. Jadi pertama itu di warung kopi, dan administrasinya kita bawa ke sana kemari. Jadi kan Iya. berkas-berkasnya kita masih belum ada, kita simpan di mana. Jadi kita masih simpan di rumahnya komisioner atau teman-teman staf. Ceritanya sangat ini ya, Iya. apa, bukan tragis sih, kayak memilukan, mengharukan Iya, gitu ya, lebih betul. mengharukan. Nah, waktu Panwas dulu, kira-kira Mbak Rifa aja ini yang menjadi stafnya, atau udah ada nih teman-teman lain yang membantu ikut mengerjakan Nah, pekerjaan-pekerjaan? iya, dulu itu sudah ada berapa ya? Dulu ada 4 staf. Oh, udah ada. Ada senior saya juga, selain saya yang katanya tadi senior, ada Iya? yang lebih senior lagi. Oh, Namanya ada. Bu Siti. Mungkin teman-teman udah kenal ya ibu kita. Ada Bu Siti, kemudian yang paling senior lagi ada Mas Hajir. Mas Hajir itu operatornya Bawaslu. Jadi yang tahu hal-hal IT itu nanti ada Mas Hajir. Mulai dari awal banget ya, Mas Ya, Hajir. Mas Hajir itu yang paling awal, kemudian Bu Siti itu yang saya kenal itu, kemudian ada Mbak Winda staf PP sekarang, Ya. kemudian ada Mbak Sinta. Nah, Mbak Sinta dulu itu ya jadi staf pengawasan kalau dulu. Kalau sekarang kan udah pindah di staf sengketa. Oh iya. Ya. Berarti dulu ini ya, pendaftarannya bareng-bareng ya, Mbak, Iya, ya, bareng-bareng. Jadi tapi dari segi nama Panwas memang sudah Sudah terbentuk, ada, sudah. tapi dari segi fasilitas kantor dan lain-lain belum disediakan pada saat itu gitu. Mbak Ulfa tahu nggak? Dulu itu Gimana? setelah kita di warung-warung, besoknya lagi itu kita ngemper di trotoar. Di trotoar ini mana ya, depannya kantor Bawaslu kalau nggak salah itu. Dulu ngemper sebelum kita dapat kantor, sambil proses lah kita ya, sehingga bagaimana sih kita nanti bisa dapat kantor, kemudian kita bisa administrasinya kita tertata rapi, kemudian bisa menjalankan pengawasan, bisa lebih semangat lagi. Itu prosesnya luar biasa. Dari ngemper, kemudian alhamdulillah besoknya lagi kita sudah dapat kantor di sini di Jalan Pahlawan. Oh, Jalan gitu. Pahlawan. Tapi ngemper itu kan bisa diambil segi positifnya kan. Iya, Biasanya betul. ngemper kan kebersamaannya jadi semakin Lebih raket itu kan, semakin lengket, komunikasinya juga mungkin semakin ini. Kalau misalkan dari awal memang kalian itu sudah berjuang bersama-sama Iya. kan, nantinya kan kalau ibaratnya pondasi itu ya, pondasi sebuah lembaga itu sudah kuat. Nanti kan kedepannya insya Allah juga bakal lebih kuat lagi, karena dari awalnya kita sudah terbentuk. sudah terbentuk, sudah berjuang bersama-sama gitu buat membangun Bawaslu. Dan kira-kira pada tahun berapa Bawaslu ini akhirnya menjadi sebuah lembaga permanen nih, menjadi sebuah lembaga Bawaslu. Ya. Nih perjalanannya gimana nih dari yang Panwas tahun 2017 lalu menjadi Bawaslu nih, gimana ceritanya? Panwaslu itu kan berdirinya sudah lama. Kemudian awalnya itu 2017, maksudnya saya ada di sini. Saya tahu, kemudian di tahun 2018 itu ada pilkada, dan pada bulan Agustus itu Bawaslu RI mengubah statusnya. Ada aturannya ya, yang aturannya sebelumnya itu ad hoc itu kan masih sementara, akhirnya diubah menjadi permanen, menjadi Bawaslu itu tahun 2018. Jadi ketika pilkada itu udah Bawaslu atau masih Panwas? Belum. Pas waktu pilkada 2018 itu masih Panwas. Oh ya, berarti waktu pilkada itu statusnya masih Panwas ya, masih belum permanen, masih belum dipermanenkan. Tapi kantornya sudah dapat. Kantornya sudah dapat. Kalau dulu Panwaslu itu kan masih ada 3 komisioner. Kalau sekarang Bawaslu mulai tahun 2018 itu sudah 5 komisioner. Oh gitu. Sekarang ya udah 5 komisioner. Semakin banyak ya divisi-divisinya, karena juga Kabupaten Bojonegoro ini kan kecamatannya cukup banyak ya, termasuk golongan yang
di Jawa Timur itu termasuk golongan yang memiliki banyak kecamatan, jadi otomatisnya kan banyak yang diawasi juga. Dari lembaga kita sendiri juga membutuhkan banyak sumber daya manusia juga untuk mengawasi gitu ya otomatisnya. Baik, Mbaknya nih berarti kan dari 2017 nih udah berkarir di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Nah, di sini mau tanya-tanya sedikit nih tentang keluarga. Gimana Mbak Rifa ini membagi waktunya nih antara pekerjaan dan keluarga. Kalau boleh tahu sudah menikah atau belum? Alhamdulillah, kelihatannya gimana? Alhamdulillah sudah, Mbak Ulfa. Sudah menikah ya. Alhamdulillah sudah menemukan jodohnya. Dan semoga saya juga segera menemukan jodohnya ya. Di bulan puasa loh ini. Habis ini lamaran ya. Wah, katanya September. Wah. Ya, doakan saja semoga jodohnya segera dikirimkan sama Allah. Diperlihatkan. Diperlihatkan. Semoga dikirimkan lah. Baik, kita akan menyinggung sedikit tadi terkait pembagian waktu. Gimana nih, kan wanita karir kan biasanya dari pagi sampai sore bekerja, apalagi ketika kita waktu pemilu atau adanya pilkada itu kan pasti waktu sangat banyak dihabiskan di kantor, bahkan bisa sampai pagi-pagi kan. Nah, itu gimana nih dari pihak keluarga terkait Mbak Rifa ini jadi wanita karir? Jadi gini Mbak Ulfa, wanita karir itu kan kita harus bisa membagi waktu antara kita di rumah. Kalau kita di rumah kita harus bagaimana kita sudah mengerjakan pekerjaan rumah dengan sebaik-baiknya. Kalau di kantor berarti kita harus profesional di kantor. Alhamdulillah keluarga saya, terutama suami saya sangat mendukung sekali karena beliaunya juga orang sama dengan saya lah. Jadi beliau tahu. Akhirnya bagaimana kita di rumah kita tetap mengerjakan kegiatan di rumah. Kemudian ketika di kantor kita sampai sore, kadang dulu itu sampai malam pas waktu pilkada pengawasan itu kan kita tak kenal waktu 24 jam Mbak Ulfa. Jadi alhamdulillah suami saya selalu misalnya kalau pulang malam saya dijemput kan. Karena perempuan ya. Pernah sekali itu pulang jam 3 subuh. Wah, sampai tidur di kantor? Iya, tidur di kantor itu pas waktu tahapan pemilihan itu tungsura. Penghitungan suara itu ya. Itu kan kita harus menunggu hasil rekap akhirnya itu kan. Jadi alhamdulillah itu suami saya tetap mendampingi, mendukung, support. Ya, intinya jadi wanita karir itu memang harus membagi waktu antara di rumah dan juga di tempat kerja. Wah, berarti Mbak Rifa ini termasuk wanita yang pintar memanage waktu, memanage masalah keluarga, masalah ini. Jadi idaman mertua nih kayaknya ya. Idaman mertua. Tapi jangan tanya bisa masak enggak ya. Kalau di rumah kan biasanya waktunya itu kapan ya? Hanya pagi aja. Jadi waktunya saya di rumah masak dan lain-lain itu kan jarang. Jadi hanya bantu-bantu aja. Berarti ini ya, alhamdulillahnya suami mendukung banget karirnya Mbak Rifa di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro ini. Nah, di Bawaslu ini kan sering kayak melakukan perjalanan dinas keluar kota nih ya. Kalau terkait itu gimana nih, kalau izinnya ke suami atau gimana kalau seandainya udah punya anak? Ya, udah punya anak ya, alhamdulillah. Iya, berarti langsung dikasih rezeki ini sama Allah. Iya, alhamdulillah. Nah, ini gimana kalau seandainya ketika perjalanan dinas, nanti gimana izinnya dan bagaimana anak nih kalau nggak ada ibunya, apakah kangen atau rewel atau gimana cara mengatasinya kalau gitu? Kalau dari sisi suami saya ketika saya harus ada tugas dinas luar, izinnya memang kita bagaimana sih, kan kita sudah ada tugas sesuai dengan tupoksinya. Misal saya staf SDM, kemudian di situ disponya juga staf SDM. Jadi mau tidak mau saya harus tetap bisa dan siap, dan suami saya tetap mengizinkan. Nah, kalau dari sisi anak saya, alhamdulillah anak saya itu dulu lahirnya dia tahun 2019, jadi alhamdulillah pas waktu setelah pemilu dia itu sudah lahir. Kemudian sekarang kan kita
perjalanan dinasnya ya Tidak nggak tidak sesering sesering dulu ya. Tapi anak saya tuh alhamdulillah dia itu pinter. Iya. Dia itu bisa, misalnya kalau nggak ada saya di rumah, dia tetap bisa dengan nenek ya di Oh, rumah. dengan Dengan neneknya. nenek di Berarti rumah. sangat akrab dengan Iya, neneknya juga udah ya. terbiasa. Kan setiap hari saat saya kerja, yang di rumah itu kan yang ngomong nenek. Oh iya, yang ngomong ya. Iya. Yang ngomong Yang ada. ngomong, bener. Ya, yang ngomong neneknya. Jadi alhamdulillahnya anaknya pinter karena gimana ibunya aja juga pinter kan, pinter dalam memanage segala hal, otomatisnya dalam Pinter apa? mendidik dalam mendidik anaknya Iya. juga pasti maksimal nih. Nah, di sini saya ingin bertanya nih masalah dari sisi Mbak Rifanya sendiri. Nah, ada nggak rasa bosan atau lelahkah ketika berkelut dengan tugas-tugas di kantor? Apalagi Mbaknya ini udah dari tahun 2017 ya sampai tahun 2021 sekarang. Maksudnya udah 3 tahun atau 4 tahunan ya di sini. Bagaimana nih Mbak Rifa? Apakah ada pernah ngerasa lelah atau bosan Iya. gitu? Kita kan manusiawi ya. Kalau namanya lelah, bosan itu pasti ada di dalam diri kita. Tapi karena mengingat kita tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, kita harus konsisten, harus komitmen. Ya mau tidak mau kita tetap harus semangat lah. Profesional ya. Profesional. Meskipun kita bosan, kita lelah, kita harus bisa memanage itu. Kan kita tahu teman-teman di kantor kayak apa kan. Yes. Ya. Kalaupun kita lagi bosan, kita ada cara lain lah yang membuat kita bisa mengalihkan kebosanan semangat itu. lagi gitu Iya. ya. Karena dari awal tadi juga udah dibahas kalau udah berjuang bersama-sama, Iya, otomatisnya betul. kan rasa kebersamaannya juga kuat gitu. Di kantor juga ketika misalkan ada satu staff nih yang ngerasa gimana ada masalah atau Iya. gimana, kita kan bisa saling Saling, merangkul, betul. saling membantu gitu kan. Jadi bisa semangatnya tuh bisa bangkit lagi gitu. Tapi ada nggak kayak tips-tips khusus nih biar kita tuh nggak ngerasa gampang bosan gitu ketika mengerjakan banyak pekerjaan gitu, atau nggak ada tips-tips tertentu nggak buat wanita-wanita karir nih di luar sana? Ada tips-tipsnya Iya. nggak dari Mbak Rifa nih? Kalau masalah tips sih ya Mbak Ulfa ya. Jadi kita itu bisa memanage kebosanan kita itu, pertama kita kalau di kantor bekerja, kita kita lelah ya. Nah, kita harus pertama YouTube ya. Oh iya, ya, musik kita ya. ada YouTube. Oh iya, nonton hiburan atau nonton lagu-lagu buat gitu selingan ya. aja, jadi kita nggak bosen untuk kerja terus. Selain itu ya, jadi selain kita bisa memutar lagu, di jam istirahat kita bisa main dengan teman-teman, seru-seruan. Tadi kan Mbak Rifa kan bilang ketika mengatasi kebosanan kita sering melihat YouTube atau dengerin musik nih sebagai bentuk hiburan kita agar tidak jenuh kan. Nah, nih Mbak Rifa kira-kira pinter nyanyi nggak? Sepertinya di kantor sering nih kayak sholawatan gitu. Bolehlah sedikit gitu secuil, bukan sih, sepenggal lirik dari sholawat buat mungkin bisa membangkitkan semangat teman-teman sahabat Bawaslu kan lagi puasa. Mungkin bisa lah sepenggal liriknya gitu dari suara emas Mbak Rifa ini kan ya, boleh kita. Bukan emas tapi perak. Nanti Mbak Rifa. suaranya ini loh, pecah seluruh gedung ini kalau saya nyanyi. Nggak apa-apa, gedungnya udah dibangun dengan sangat kokoh kan tadi di awal kan katanya perjuangannya udah sangat ini, jadi gedungnya insya Allah aman-aman. Boleh Aku nih. apa ya? Kita coba dulu aja ya. Apa ya? Nyanyi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya badaratim minha zakulla kamani madha yu'abbir an aulaka maqali. يا بدرات من هذا كل كمال ماذا يعبر عن هناك مقالي. Bagus banget suaranya. Wah, pasti teman-teman sahabat Bawaslu ya kalau mendengarkan suara Mbak Rifa nih langsung kayak hatinya tenang gitu ya. Puasanya juga semakin semangat nih dengerin suara emasnya Mbak Rifa ini Tapi bener. kalau nggak enak nggak usah diupload ya. Tadi
kita sudah menghibur sedikit sahabat Bawaslu dengan suara emasnya Mbak Rifa. Kita masuk lagi ya ke ke pembahasan selanjutnya, ke perbincangan selanjutnya. Nah, di sini tadi kan udah bahas pekerjaan, udah bahas teman-teman di kantor, udah bahas suami. Nah, sekarang saya mau sedikit mengulik informasi nih tentang anaknya Mbak Rifa. Nih anaknya Mbak Rifa nih cowok atau cewek nih? Cowok, Wolfa. Cowok ya, baru satu. satu. Oh ya, baru satu. Berarti sekarang tapi. Wah, kenapa? Kan anak kan salah satu rezeki nih. Kira-kira kapan nih rencana pengen ada keinginan untuk menambah anak lagi nih? Kalau itu sih kita masih lihat dulu anak pertama kita aja masih kita ngomongnya aja masih belum bisa. Kita pikir-pikir dulu lah nanti. Masih berapa tahun sekarang? Sekarang belum 2 tahun. Bulan 7 itu berarti 22 bulan ya? 22 bulan ya. Berarti belum ada 2 tahun ya. Iya sih masih kecil, nggak apa-apa. Nanti sambil berjalan, nanti kalau emang Allah udah waktunya ngasih rezeki anak ya, nanti harus diterima aja. Nih kalau boleh tahu siapa nih nama anaknya nih? Muhammad Azmi Al-Fatih. Wah, Masya Allah, namanya sangat bagus banget ya. Kalau boleh tahu asal usul pemberian nama tuh gimana dan apa arti dari Muhammad Azmi Al-Fatih. Muhammad Azmi Al-Fatih. Ya. Jadi Wolfa gini, dulu itu yang memberi nama sebelumnya itu kan saya sebelum si Azmi ini lahir, itu saya sudah merencanakan nama banyak sekali, sehingga saya itu nyari di Google kok gini ya, kok hampir sama semua. Terus akhirnya itu pas waktu malamnya biasanya kalau adatnya di desa saya itu kan setelah 7 hari lepas tali pusatnya kan langsung selamatan, terus kasih nama itu kan. Pas pada waktu hari hanya itu kita belum punya atau belum fix persiapan. Belum fix. Akhirnya si ayahnya itu udah punya tapi sudah kekeh, itu saya belum setuju. Tapi akhirnya ya alhamdulillah Azmi itu emang dari dulu sudah ada, maksudnya sudah direncanakan. Nah, ayahnya itu nanti kalau saya punya anak cowok saya kasih nama Azmi. Jadi namanya Muhammad Azmi Al-Fatih itu, Azmi itu kan ayahnya yang beri nama. Kalau Al-Fatih itu kan dulu itu kan sejarah Islam, beliau itu yang menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi inginnya orang tua itu dia bisa menjadi pemimpin, kemudian bisa seperti beliau, seorang Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih kan dulu. Nah, kalau Azmi itu kan anak yang punya pendirian teguh. Jadi inginnya itu nanti dia punya anak yang punya pendirian yang teguh, kemudian menjadi pemimpin yang luar biasa dan yang berguna otomatisnya buat bangsa negara dan agama juga. Jadi intinya kita memberikan nama itu kan cita-citanya orang tua. Harapannya nanti doa juga kan, bentuk doa juga. Untuk terakhir nih, saya pengen tanya. Dari seluruh staf Bawaslu Kabupaten Bojonegoro nih, bisa diurutkan nggak siapa nih staf yang paling dekat dengan Mbak Rifa, atau yang bukan yang paling dekat sih, pengennya yang paling nyebelin deh. Yang paling nyebelin. Iya, diurutkan staf yang paling nyebelin sampai yang paling baik banget nih dari seluruh staf Bawaslu Kabupaten Bojonegoro ya. Ya enak nih kalau harus disebutkan. Gak apa-apa kan, kan sebenarnya kan kita tetap kompak, tetap rasa keluarganya juga tinggi kan. Cuma nyebelin itu kan bukan berarti kita benci kan. Tapi kadang kan karena 1-2 hal, wah anak ini emang nyebelin banget nih, kadang suka jahil, suka usil gitu kan. Nah, ini bisa diurutkan nggak nih nama-nama staf Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang menurut Mbak Rifa dari yang ternyebelin sampai yang baik banget? Aduh, aku gimana ya? Kalau yang nyebelin sih sebenarnya nggak ada ya, karena teman-teman itu kan banyaknya kita saling bukan bully sih, kayak bercandaan gitu ya. Bercandaan gitu. Yang sering itu kan biasanya sama Mbak Winda, sama Mbak Sinta, sama ini ada Mbak Eva juga. Itu kan kita sering bercandaan. Kadang sampai itu sebel banget. Ada satu lagi cowok itu Fikri. Fikri gimana nyebelin?
apa ya, dia itu lebih ke jahil. Oh, jahil ya? Jahil ke teman-teman. Ya nggak tahu, tapi emang itu yang menjadikan kita teman-teman bisa menjadi lebih akrab, kemudian kekeluargaan kita lebih kuat lagi. Baiklah, di sini kan kita udah banyak tadi mendengar pengalaman-pengalaman, cerita-cerita dan perjuangan-perjuangan dari Mbak Rifa ini, salah satu staf cantik di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Jadi stay tune terus di podcast Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk percakapan atau Bisma pada siang hari ini kita cukupkan saja ya. Cukup sekian podcast pada siang hari ini. Nah, ini nggak afdol nih kalau kita kan Bawaslu nih, kita kan punya tagline nih yang harus kita jargonkan. Nah, gimana kalau kita bareng-bareng, biar kita lebih semangat puasanya juga, kita bareng-bareng mengucapkan tagline-nya Bawaslu. Gimana? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Kami dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.